Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hendak membeli gas di warung, seorang pemotor tewas terlindas usai diserempet truk di Kabupaten Musirawas. Kurir narkoba tertangkap polisi saat hendak mengantar sabu-sabu sebanyak 1 kg di Musirawas Utara. Berhati-hatilah dengan pesan undangan tak dikenal melalui pesan singkat. 2 pelaku pencurian data ponsel akhirnya tertangkap. Waspadalah dengan data dan uang elektronik di dalam ponsel Anda, karena bisa diretas dengan aplikasi undangan melalui pesan singkat. Di Kota Palembang, 2 pemuda spesialis pembobol data ponsel akhirnya tertangkap setelah menguras uang para korban hingga ratusan juta rupiah. Kedua pemuda bersaudara ini hanya bisa pasrah saat dihadirkan di Mapol Restabes Palembang. Keduanya yakni Aryansyah dan Tino merupakan otak dari sindikat pencurian data dan uang elektronik melalui ponsel. Dalam aksinya, para pelaku menggunakan modus mengirimkan aplikasi surat panggilan tilang dan undangan melalui pesan WhatsApp. Bila korban membuka pesan tersebut, secara otomatis seluruh data aplikasi yang ada di dalam ponsel korban dapat terakses oleh pelaku. Aplikasi yang kerap diincar yakni layanan pesan, nomor telepon, dompet digital, pinjaman online, atau bank digital. Dengan ditekannya tombol aplikasi itu dibuka, secara otomatis data milik penerima aplikasi tersebut, baik itu pertama data WA, data nomor telepon, data aplikasi-aplikasi yang terpinjam yang membuatkan satu beban utang, misalnya electronic wallet, e-wallet, pinjol, data WA, kemudian mungkin juga e-banking, ya, itu semua langsung kesedot di handphone milik pemilik. Selama beraksi, diduga para pelaku telah menguras uang milik korban hingga ratusan juta rupiah. Kini polisi akan terus menyelidiki kasus ini untuk mengungkap kemungkinan ada pihak lain yang terlibat. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Sejumlah mahasiswa menggelar demo di depan gedung DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Mereka mendesak anggota dewan untuk mengusut adanya dugaan pelanggaran rekrutmen, pemilihan panitia kecamatan, dan panitia pemungutan suara di Oku Selatan. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Demokrasi menggelar aksi di gedung DPRD Ogan Komering Ulu Selatan pada Jumat lalu. Dalam aksi tersebut, mahasiswa mendesak anggota dewan untuk mengusut adanya dugaan pelanggaran dalam proses rekrutmen pemilihan panitia kecamatan dan panitia pemungutan suara yang dilakukan KPU Ogan Komering Ulu Selatan. Proses rekrutmen dinilai tidak transparan sehingga komisioner KPU Oku Selatan menjadi pihak yang paling bertanggung jawab. Untuk itu, anggota dewan diminta segera melaporkan KPU Oku Selatan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Mahasiswa tadi menyampaikan aspirasi opini yang berkembang di tengah-tengah masyarakat berkaitan dengan rekrutmen PPS dan PPK dan PPS yang ada di Oku Selatan diduga menyimpang daripada prosedur. Fakta-fakta hukumnya nanti akan kami laksanakan, akan kami dalami, akan kami pelajari, dan insya Allah nanti habis luhur kami Komisi 1 sesuai dengan jadwal sudah memanggil KPU Oku Selatan untuk RTP. Di penghujung aksi, mahasiswa meminta Ketua Komisi 1 DPRD Oku Selatan menandatangani aspirasi mereka. Masa pun akhirnya membubarkan diri dengan tertib setelah semua tuntutan mereka diterima oleh anggota DPRD Oku Selatan. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Pemadaman listrik akibat gangguan transmisi Lubuk Linggau Lahat berdampak pada 4,3 juta pelanggan PLN di wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu.
Hingga saat ini, pihak PLN masih melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab pasti gangguan transmisi tersebut. Pemadaman listrik akibat gangguan transmisi 275 kV Lubuk Linggau Lahat yang berdampak pada 4,3 juta pelanggan PLN di wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu kini telah kembali normal. Sejak Kamis dini hari lalu, seluruh aliran listrik di wilayah Sumatera Selatan hingga Jambi dan Bengkulu telah kembali normal. Begitu juga dengan wilayah yang ada di Sumatera lainnya. Hingga saat ini pihak PLN masih mengupayakan agar pasokan listrik dapat kembali seperti semula. Belum diketahui penyebab pasti dari gangguan transmisi 275 kV Lubuk Linggau Lahat. Pada pemeriksaan awal terdapat sejumlah unit yang terbakar. Gangguan ini berhasil dinormalkan 100% untuk daerah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu itu di pukul 1.02 waktu Indonesia Barat tanggal 6 Juni 2024. Sedangkan secara sistem Sumatera secara keseluruhan alhamdulillah bisa normal 100% di pukul 1:16 waktu Indonesia Barat tanggal 6 Juni 2024. Jadi ini memerlukan investigasi yang cukup lama Bapak Ibu semua, mungkin sekitar 1-2 minggu ke depan. Pihak PLN akan melakukan upaya investigasi secara menyeluruh dengan melibatkan pihak eksternal untuk mencari tahu penyebab terjadinya peristiwa ini. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Kota Palembang. Ya, waspada kasus demam berdarah denggi meningkat di Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin. 3 warga mengalami demam berdarah hingga muncul bintik-bintik kemerahan dan ruam pada kulit. Kasus demam berdarah denggi kembali mengkhawatirkan di Kelurahan Seis Dapat, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. 3 warga alami DBD yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Penderita DBD di kawasan ini alami sejumlah komplikasi, diantaranya ruam kulit yang berbintik-bintik kemerahan hingga nyeri sendi dan otot. Meningkatnya penderita demam berdarah di Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin lantaran wilayah Sumatera Selatan saat ini kerap dilanda hujan sehingga menimbulkan genangan yang menyebabkan pesatnya jentik nyamuk untuk berkembang biak. Yang dirasakan itu yang jelas panas tinggi, badan terasa meriang semua, meriang, sakit, kepala itu pusing, ubun-ubun itu kayak ditarik-tarik gitu. Banyak lagi yang dialami juga yang pasti setelah beberapa hari banyak timbul ruam gitu kan, bintik-bintik merah gitu. Panas itu naik turun, panas dingin, pokoknya badan itu nggak pernah tenang. Kini warga berharap pemerintah daerah dapat segera melakukan penyemprotan fogging secara rutin untuk mencegah perkembang biaknya nyamuk yang kian marak. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Banyuasin. Dalam penerimaan peserta didik baru tahun 2024, SMA Negeri 7 Lubuk Linggau hanya mendapatkan 6 orang pendaftar. Minimnya peserta didik baru yang mendaftar diduga karena lokasinya yang berada di pinggiran kota, serta banyaknya sekolah lain yang menerima siswa dalam jumlah banyak. Suasana berbeda terlihat di SMA Negeri 7 Kota Lubuk Linggau dalam penerimaan peserta didik baru tahun 2024. Tidak ada keramaian siswa dan orang tuanya mendaftar di sekolah ini. Sampai tahap pertama PPDB, SMA Negeri 7 Kota Lubuk Linggau hanya mendapatkan 6 orang pendaftar siswa baru. Sedikitnya jumlah siswa yang mendaftar di sekolah ini telah terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Di tahun 2023, sekolah ini hanya mendapatkan 10 orang siswa, kemudian ditambah 5 orang siswa pindahan dari sekolah lain, menjadikan satu angkatan hanya berisikan 1 ruang kelas atau berjumlah 15 orang siswa. Diduga kurang diminatinya sekolah ini karena lokasinya yang berada di pinggiran kota, serta banyaknya sekolah lain yang menerima siswa dalam jumlah banyak. Ini siswa sudah daftar baru 6 siswa. Di tahun ini ya? Terjadinya seperti ini sudah berapa tahun, Pak? Ini sudah tahun ketiga terjadi pengurangan terus siswa yang di SMA Negeri 7 ini. Ya, karena akibat
terjadinya penumpukan di SMA atau SMK di tengah kota, karena kebetulan memang sekolah kita ini agak di pinggiran. Kini pihak sekolah SMA Negeri 7 Lubuk Linggau meminta Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dapat mencarikan solusi dari permasalahan ini, agar sekolahnya mendapatkan siswa dengan jumlah yang cukup sehingga proses belajar mengajar berjalan normal. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Kota Lubuk Linggau. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Ridho Yahya, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.